Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Putra Bongkah. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik menonton video saya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini sesuai postingan saya teman-teman. Ini bahan ada sekitar 2 bulanan lalu saya mengkerdilkan daun dari bahan yang sudah besar teman-teman ya, yang kita loskan masih di media air saat itu teman-teman ya. Namun media airnya saya hanya merendam teman-teman, dan sedikit memperbanyak akar dengan media air yang menggunakan di dalamnya full sabut kelapa dan sedikit akar kadaka teman-teman ya, untuk akar serabut yang tumbuh agar sudah bisa mencari nutrisi sendiri. Nah teman-teman, ini bahan bukan saya tetaskan sendiri teman-teman ya. Ini ada pertanyaan kemarin oleh seorang teman yang mengatakan ada punya 2 bibit kelapa yang sudah tua dan hanya tergeletak di halaman. Oke teman-teman, itu bisa saja kita manfaatkan jika dia mampu tumbuh tunas teman-teman ya. Namun terlebih dahulu jangan dibuka sabutnya seperti ini, minimal teman-teman hanya buka sedikit saja bisa teman-teman ya, agar dia lebih mempermudah untuk tumbuh. Namun untuk memastikan bahan itu bagus atau tidak, biarkan dia tumbuh tunas itu keluar dari sabutnya ini teman-teman, itu artinya bahan itu bagus. Seperti ini teman-teman, saya mendapatkan bahan ini sudah menetas di alam, jatuh dari pohonnya lalu tumbuh teman-teman ya, dengan masih sabutnya utuh. Lalu kita ambil dan setelah kita program barulah kita buka tepian sabut ini ataupun kita gunduli, itu terserah keinginan kita teman-teman ya. Baiklah teman-teman, fokus ke sini. Bahan ini saya saya upload sekitar 2 bulan lalu. Saat itu saya menebas batang bagian di tengah teman-teman ya, dengan tetap meninggalkan 3 daun pertama, kedua, dan ketiga tetap saya tinggalkan. Dan daun yang besarnya sekitar 1 meter teman-teman ya, kita tebas di sini teman. Kita tebas seperti tebas ekstrem, namun masih meninggalkan beberapa daun untuk menjaga fotosintesis dan menjaga bonggol ini agar tetap bertumbuh teman-teman ya. Dan inilah pasca 2 bulan teman-teman, sudah beberapa kali saya menyayat. Ini daun pertama yang kita tebas itu, ini dia teman. Saat itu ini sudah tumbuh dan ini tidak terlalu bisa dikerdilkan karena ini memang baru tumbuh teman-teman ya, dan ini sudah mulai kerdil teman-teman. Ini kelapa sayur, bukan kelapa sayur puyuh teman-teman ya, atau kelapa sayur hias. Ini kelapa sayur memang untuk sayur teman-teman, batangnya besar. Dan inilah pasca 2 bulan dia sudah menumbuhkan 1 daun dengan kondisi pelepah yang sangat pendek, yang sudah pendek teman-teman ya. Ini masih ada kurang lebih 1 jengkal, kurang 1 jengkal saya teman-teman. Namun ini bisa saja kita kerdilkan kembali teman-teman pada daun tunas yang berikutnya ini teman-teman. Ini daun yang terbarunya pendek masih ada. Jika kita ingin mengkerdilkan, ini sudah bisa kita sayat teman-teman ya. Nah teman-teman, kita lakukan penyayatan pada bahan ini. Sedikit teman-teman, kita ambil tepian pelepah ini kurang lebih setiap 1 kali seminggu ada saya rawat teman-teman ya. Namun tidak bisa setiap minggu saya buatkan konten. Ini pelepah yang tumbuh sekarang ini adalah pelepah yang tumbuh pasca dia ditebas teman-teman ya. Dia tetap bertumbuh, hanya dalam 2 bulan dia tetap mampu tumbuh karena akarnya subur teman-teman ya. Jika akarnya manja nih teman-teman, nah ini 2 bulan mungkin baru hanya memunculkan 1 daun teman-teman ya. Ini sudah pasca 2 bulan dia sudah mampu menumbuhkan 3 daun teman-teman. Ini daun ketiganya sudah muncul nih teman-teman, pendek. Nah, teman-teman masih lihat nih. Ini kita tarik sedikit teman-teman. Namun ini belum akan saya terlalu kerdilkan teman-teman ya. Ini ada pelepah sisa lamanya teman-teman. Ini sepertinya bisa kita kurangi sedikit lagi teman-teman. Kita pangkas sedikit pelepah ini agar kita bisa mengambil tapis terbarunya teman. Nah ini tapisnya teman. Ini daun terbaru ini bisa kita perlakukan seperti sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Jika kita ingin lebih kerdil daripada daun yang sudah ada ini teman-teman, daun yang pendek ini sudah bisa kita sayat hingga ekstrim ke bawah teman-teman ya. Namun program saya ini belum akan saya terlalu kerdilkan.
Ini tidak akan saya terlalu kerdilkan bahan ini teman-teman, karena jika sudah terlalu kerdil teman-teman, bahan ini sangat rawan teman ya. Namun ini pelepah yang masih sedikit tinggi ini teman-teman, daunnya masih tinggi ini tetap akan saya biarkan teman-teman ya sementara untuk menjaga bonggolnya teman-teman. Ini salah satu cara tebas ekstrim yang masih kita mempunyai harapan untuk bonggolnya masih bertumbuh besar teman-teman. Dan ini pelepah ini masih akan tetap kita biarkan teman-teman, karena ini masih proses. Ini bermanfaat pelepah ini agar batang tidak terlalu mencut teman-teman ya. Untuk itu kita biarkan saja. Nanti jika dia sudah mengering nih teman, perlahan sedikit-sedikit bisa kita pangkas hingga kandas teman-teman ya. Ini kita bersihkan sedikit teman-teman. Ini masih ada sisa tapian pelepah ini, bisa kita ambil teman-teman. Nah, ini pengkerdilan seperti ini teman, tidak akan 3 bulan saya rasa belum akan normal kerdilan teman, karena ini bahan kelapa sayur ini teman-teman ya. Namun jika kita pangkas ini 3 daun yang sebelumnya ini, mungkin akan sudah terlihat kerdil teman dalam 2 bulan ini. Namun sangat lucu jika kita meninggalkan hanya 1 daun ini teman-teman ya. Penampilannya lucu dan culun, dan kerugian kita adalah kita membuang fotosintesis dan dapur pengolahan makanan yang akan bisa berakibat pada terganggunya pertumbuhan pohon kelapa ini teman-teman ya. Untuk itu tetap kita biarkan beberapa daun ini teman-teman, hingga nanti dia sudah berdaun minimal 3 ataupun 4 daun terbaru ini. Ini kan sekarang masih 1 teman-teman ya, 2 dengan bakal daun terbarunya. Ini tidak kita hitung teman-teman karena masih tinggi. Itu kita biarkan sekitar 2 atau 3 bulan lagi, sepertinya daun yang kita sisakan untuk menjaga fotosintesis ini sudah bisa kita buang. Nah teman-teman, sedikit kita intip perakarannya teman-teman. Ini akar masih saya lindungi, akar utamanya nih teman-teman. Kita lihat ini akar, beberapa akar serabut baru tumbuh teman-teman ya, mulai bertumbuhan kembali. Ini artinya bahan yang subur teman-teman ya. Selain kita melihat dari daun, kita bisa melihat dari pertumbuhan akar. Jika akar yang sudah mati, dia tidak akan lagi mampu menumbuhkan akar serabut teman-teman ya. Jika akar ini masih menumbuhkan akar serabut, itu artinya akar ini masih hidup teman-teman ya, belum mati. Nah teman-teman, ini sepertinya masih akan kita ground. Ini akar-akar serabut masih segar dan baru-baru teman-teman. Ini kita biarkan saja untuk pertumbuhannya ke depan. Baiklah, saya lanjutkan pada satu lagi bahan ini teman-teman. Saat itu ada 3 bahan teman-teman ya, dan satu lagi ini teman-teman bahannya, namun sudah saya kuliti sabut terluarnya teman-teman. Itu kita ini ada 1 gading yang saat 2 bulan lalu masih tunas teman-teman ya, sepertinya masih berdaun buah. Dan ini perkembangannya teman-teman selama 2 bulan terakhir. Alhamdulillah, kita cek saja permukaan akar ini teman-teman. Ini juga saya membuat akar unik teman-teman ya, karena kita merubah posisi tanamnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, dengan kita merubah posisi tanam, akar ini akan mencekram batok bagian atas teman-teman. Dan ini sepertinya akar serabut juga sudah banyak tumbuh teman-teman. Ini belum bisa kita ekspos akar teman-teman ya, karena ini bahan masihlah tunas kelapa teman-teman ya. Dan ini pun kuncup pertama yang tak jadi itu teman-teman, ini masih ada teman-teman, zoom kak. Nah, ini masih ada. Ini tandanya kita tidak melakukan sayat mawar. Dan ini pangkal nutrisi tunas kelapa gading oranye ini sangat kecil saat saya mendapatkan teman-teman. Untuk itu makanya saya langsung memindahkannya ke tanah agar dapat menyuburkannya di media tanah teman-teman ya. Jika kita paksa ini di media air dengan kondisi bibit yang seperti ini, pangkal tunasnya kecil, itu akan berisiko tinggi teman-teman ya, tidak akan subur ke depan. Dan ini sepertinya bahan ini sudah subur teman-teman, karena hanya beberapa bulan sudah mampu menumbuhkan. Ini kita hitung daunnya teman-teman ya. Daun pertama sudah mengering teman-teman. Ini sepertinya mengering karena kutu putih teman-teman ya. Daun pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan daun 7 teman-teman ya. Ini sudah berdaun 7. Namun sepertinya di daun ke-7 belum ada tanda-tanda pecah daun. Ini bisa terjadi teman-teman karena kemungkinan bisa jadi karena dia kita kerdilkan dari dini teman-teman ya. Ini terlihat
daun pertama dan daun kedua tidak jauh berbeda teman-teman ya. Ini sudah cukup gede, namun ini usianya masihlah kurang lebih 5 bulan teman-teman ya, belumlah 7 bulan meskipun dia sudah berdaun 7 lah teman-teman. Berhubung durasi ini sebenarnya masih ada satu lagi bahannya teman-teman saat update 2 bulan lalu, namun berhubung durasi nanti ini akan saya rawat kembali teman-teman. Dan terima kasih yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.